Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ardi kecil juga apa saya semakin usia jadi SMS tuh mah WA aja apa SMS WA aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah sehatkan, Allah kuatkan kita. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kemudian kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, insyaallah kita semua berada atau dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah, yang taat kepada kedua orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin coba menyampaikan satu hal yang menurut saya penting untuk kita ketahui bersama,
Dan ini adalah poin yang harus kita sampaikan kepada generasi muda. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya petik satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 36. Apa kata Allah? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Artinya begini, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Jangan kalian berada pada posisi atau berkumpul bersama orang-orang yang sedang melakukan perbuatan yang engkau tidak tahu perbuatan itu dari mana asalnya dan seperti apa perbuatannya. Kenapa demikian? Karena kata Allah, kelak hatimu, semua anggota tubuhmu, pandanganmu, pendengaranmu itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Sulit untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang mohon maaf kita tidak tahu, kecuali sesuatu yang kita ketahui. Tapi sesuatu yang kita tidak ketahui kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Lah kok bisa kita ikut-ikutan? Inilah kemudian dalil Nabi muncul. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ketidaktahuan kita terhadap satu program atau kegiatan yang kita ikuti itu menjerumuskan kita masuk dalam perbuatan itu, baik ataupun salah, benar ataupun salah. Kalau benar kita selamat, kalau tak benar kita tak selamat, justru kita hancur. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah dalam Al-Quran, la taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kalian duduk bersama orang yang sedang melakukan perbuatan Anda tidak mengetahui maksud daripada perbuatan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi begini dalam hadisnya, la taqumus sa'ah hatta tarau umuran azaman lam tuhaddisu biha anfusakum yatafaqamu sya'nuha fi anfusakum wa tas'aluna hal kana nabiyyukum dzakara lakum minha dzikra wa hatta tarau al-jibala tazulu an amakiniha. Di dalam riwayat yang lain Allah juga menyampaikan, Nabi juga menyampaikan, kata Nabi, ma antum lam tasma'u wala aba. Kalian tak pernah mendengarkan itu, tak pernah mengetahui itu. Begitu juga nenek moyang kalian, orang tua terdahulu juga tidak pernah mendengarkan perbuatan-perbuatan tersebut dan tak pernah melakukannya. Artinya Bapak Ibu, kata Nabi, kelak akan muncul sesuatu yang aneh di tengah umat muslim, dan uniknya manusia-manusia mengikuti keanehan tersebut. Nah, maka malam hari ini Bapak Ibu, sebutlah itu Valentine Days. Tahu maksudnya Bapak Ibu ya? Hari Valentine. Nah, ini yang mau kita bahas malam hari ini. Atau bahasa lainnya hari berkasih sayang. Nah, kenapa saya angkat ini malam hari ini? Sebentar lagi. Tanggal berapa Bapak Ibu? Masya Allah. Ibu-ibu. Subhanallah. Betul. Tenang. Aman Ibu, aman insya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Hari Valentine Days. Tanggal berapa tadi Bu? 14. Cuma untuk menekankan, masih ingat apa tidak? Tanggal 14. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin singgung sedikit tentang sejarah daripada Valentine Days. Sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa ngecek dimanapun, sudah banyak sejarahnya. From your Valentine, bahasanya dari saudaramu Valentine. Artinya siapa Valentine itu? Hari atau nama? Nama orang. Udah tahu Ibu sudah. Jadi mantap itu Bu. Kalau udah paham selesai kita dah. Baik, kita lihat sedikit Bapak Ibu. Kisah cinta seorang Valentine. Valentine itu adalah nama seorang yang beragama Katolik.
Dulu Bapak Ibu, ini saya agak plesetin sedikit. Dulu para ulama terdahulu, ulama salaf dari kalangan umat muslim itu pernah mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Dan itu oleh Quraisy Shihab dibuatlah satu buku judulnya Kaedah-Kaedah Penafsiran Al-Quran. Quraisy Shihab. Itu bukunya rapi, tertata rapi, bagus Pak. Metode-metode bagi orang yang ingin mentafsirkan Quran itu ada syarat-syaratnya. Tidak bisa sembarangan. Sehingga Bapak Ibu, semakin banyak para sarjanawan muslim Indonesia belajar tuh ke negara Eropa. Ini kita tak salahkan mereka yang belajar ya. Tapi yang kita salahkan pemikiran yang mereka bawa ke sini. Sepulang mereka di sana, di sana mereka pelajari Islamic Studies, studi Islam. Ada yang sejarah, ada yang tentang hukum dan lain sebagainya. Lebih tepatnya Islamic Studies, studi Islam. Balik nih mereka bawa nih produk dari sana. Salah satu produk yang mereka bawa dari sana itu Bapak Ibu, ada namanya teori hermeneutik. Teori hermeneutik ini dipelajari oleh mereka dan diajarkan oleh dosen-dosen mereka yang sudah bergelar profesor dan doktor di sana. Kalau bahasa gaulnya PhD. Tahu PhD? Fitzahat. PhD, PhD. Doktor di bidang filosofi. Philosophy of doktoral. Nah, itu bahasa lainnya. Singkat cerita Bapak Ibu, dibawa tuh metode hermeneutik itu. Setelah dikaji oleh para ilmuwan muslim yang lain, dicari tahu nih apa nih hermeneutik ini. Ternyata hermeneutik ini adalah metode penafsiran Injil. Jadi Injil itu untuk mentafsirkan Injil menggunakan metode. Nama metodenya hermeneutik. Teori hermeneutik. Lebih sederhananya bahasanya begini. Teori ini digunakan untuk mentafsirkan Injil menyesuaikan dengan kondisi zaman. Artinya kontekstual, bukan tekstual. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kontekstual itu bagaimana Pak Ustadz? Menyesuaikan dengan keadaan zaman. Sehingga Injil selalu terjadi perubahan setiap tahun. Boleh cek. Dulu saya pernah beli itu Pak. Jadi masuk ke Gramedia, pakai bajuan agak muslim, pakai baju muslim gitu ya, pakai Pakistani gitu, pakai jenggot. Untungnya waktu itu saya tidak pakai peci. Yang kita beli ketika itu Alkitab. Keluar dari Gramedia saya beli Injil itu. Dulu itu saya punya Bible itu saya punya. Sekarang entah kemana pergi pun saya tak tahu. Entah siapa yang ngambil saya tak tahu. Jadi kita pelajari itu Pak. Keluar dari Gramedia itu, mata orang tuh memandang aneh. Pakai jenggot, celananya mohon maaf agak cingkrang gitu, bajunya sampai baju muslim Pakistani, yang dibelinya Injil. Itu orang aneh melihat kita begitu. Waktu itu sengaja saya beli karena saya pengen tahu, saya juga ada penasaran untuk mempelajari itu. Ketika setelah mendengar Moko Ginta, seorang kristologi terkenal, saya pelajari Pak, saya lihat kata guru saya terjadi perbedaan dari beberapa ayat itu terjadi perbedaan antara satu Injil dengan Injil yang lain. Sampai disampaikan sama beliau itu ada Matius, Yohanes dan lain sebagainya. Kita tak bahas itu buku orang, kitab orang. Tapi yang kita ingin katakan terjadi perubahan. Setiap tahun itu ada perubahan. Dari satu ayat dengan ayat yang lain. Artinya tergantung kepada yang menulis dan kepentingan. Tidak salah itu, tidak salah. Ketika pada masa kerajaan Roma, dulu ada namanya Barnabas yang dikatakan sebagai Injil yang cukup mendekat kepada pemahaman Islam. Itu orangnya diasingkan. Lembaran tulisannya dalam sejarah itu diterima oleh beberapa negara, oleh 2 negara. Salah satu diantaranya Saudi Arabia. Dan itu sampai manuskripnya masih ada. Artinya apa? Paulus yang ke-6 itu masuk Islam. Gara-gara itu. Pengakuan akan kebenaran itu. Cuma tidak boleh diekspos. Karena pimpinan. Orang terkenal, orang ternama. Tidak bisa. Itu merusak. Sebenarnya bukan hanya itu. Mengancam nyawa.
Itu lebih tepat. Nah, kembali kepada poin. Metode yang digunakan untuk mentafsirkan itu adalah hermeneutik. Bagaimana menyesuaikan dengan keadaan. Inilah metode yang mereka bawa dari Eropa ke sini. Untuk mereka gunakan dalam mentafsirkan Al-Quran. Tujuannya apa? Biar Al-Quran ini selaras dengan seluruh zaman. Atau selaras dengan setiap zaman. Coba bayangkan. Itu lebih parah itu Pak. Jadi Al-Quran ini harus dikaji dengan metode apa? Hermeneutik itu. Biar kalau Al-Quran bertentangan dengan zaman, maka yang ditinggalkan itu Al-Qurannya. Artinya apa? Al-Quran harus menyesuaikan dengan zaman. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau ada yang berbicara haram hukum perayaan Valentine Days, maka mereka akan katakan Al-Quran itu tidak seharusnya mengajarkan itu. Karena Valentine Days ini sudah menjadi sebuah tradisi, maka Al-Quran mengikuti tradisi ini. Atau setidaknya tidak mengharamkan Valentine Days. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Itulah yang diinginkan oleh mereka. Bagaimana ayat Al-Quran ini bisa menyesuaikan keadaan. Kalau generasinya muda dan terbiasa dengan perbuatan-perbuatan demikian, ya sudah. Al-Quran tidak usah ikut campur. Misal, laki-laki perempuan duduk bersama halwat. Itu dalam Islam kan haram. Tidak boleh. Yang bukan mahram. Nah, mereka inginkan wong cuma sekedar duduk. Cobalah Islam ini terbuka. Cuma sekedar duduk. Di mana letak nafsunya? Di mana letak berzinahnya? Inilah kemudian mulailah mereka menginginkan pemahaman demikian terhadap Islam. Islam harus membuka diri dan berani menerima kebebasan itu. Itu yang diinginkan. Sama halnya dengan apa yang kita sampaikan malam hari ini. Valentine Days. Kita lihat. Seorang pemimpin agama Katolik yang telah dianggap menjadi martir oleh orang-orang Kristen Katolik. Dan Valentine telah diberi gelar sebagai orang suci santo oleh orang-orang Kristen. Bermula pada masa Raja Claudius II, 268 sampai 270 Masehi, mempunyai kebijakan yang melarang prajurit-prajuritnya untuk menikah. Maka Bapak Ibu, pendeta-pendeta itu rata-rata nggak menikah, nggak boleh nikah. Jadi ada alasan, itu biarlah mereka yang tahu alasan. Menurut Raja Claudius, bahwa dengan tidak menikah maka para prajurit akan agresif dan potensial dalam berperang. Kebijakan ini ditentang oleh Santo Valentine dan Santo Marius. Nah, ini dia Pak, orangnya. Ini sedikit sejarah. Mereka berdua secara diam-diam tetap melakukan pernikahan atau menikahkan para prajurit dan muda-mudi yang lain. Artinya menentang kebijakan. Lama-kelamaan tindakan ini diketahui oleh Raja Claudius. Sang raja pun marah, kemudian memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Valentine dan Santo Marius berupa hukuman mati. Nah, itu dia Bapak Ibu. Sebelum dihukum mati, Santo Valentine dan Santo Marius dipenjarakan terlebih dahulu. Di dalam penjara, Valentine berkenalan dengan seorang gadis, anak sipir penjara, yang kemudian gadis ini setia menjenguk Valentine hingga menjelang kematian Valentine. Sebelum Valentine dihukum mati, Valentine masih sempat menulis pesan kepada gadis kenalannya tersebut, "From your Valentine." Ini salah satu nanti penyebabnya kenapa Valentines ini dikenang. Karena disebarkan oleh perempuan tersebut dalam bentuk cerita dan novel. Kemudian menjadi tenar itu Pak, menjadi dikenal. Sehingga dianggaplah oleh orang-orang yang penggagas hak asasi manusia, HAM. Ini awal mula. Diangkatlah cerita ini dalam bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dan kemudian tuntutan itu dibenarkan, sehingga terjadilah hari peringatan Valentine, mengingat kematian sepasang kekasih yang bercinta
antara Santo Valentin dan Santo Marius. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini singkat sejarah. Loh, sekarang apa esensi daripada peringatan hari ini? Esensi peringatannya cuma satu, berkasih sayang. Poin kedua daripada esensi Valentine Days ini, jangan menutupi haknya orang-orang untuk berkasih sayang. Yang ketiga, bukan tanpa unsur, ada unsur yang lain yang lebih berat, perang pemikiran antara umat muslim dengan orang-orang kafir, Kristiani, Nasrani. Apa maksudnya? Sifat ini, peringatan ini, perayaan ini menjadi simbol rasa cinta kasih dunia. Yang siapa yang menentang itu berarti mereka sedang menentang rasa cinta dan kasih antar sesama. Jeleknya adalah yang tidak menjalankan Valentine Days dianggap menentang sifat-sifat cinta dan kasih. Sehingga mohon maaf, berdasarkan ini itu banyak orang-orang yang dianggap tidak simpati dan empati sesama manusia. Hanya karena tidak melakukan Valentine Days atau hari kasih sayang. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagi kita umat muslim, Valentine Days ini adalah ujian terberat kita. Atau lebih tepatnya musuh yang nyata bagi umat muslim. Loh, kok bisa begitu Pak Ustaz? Karena sudah merasuki pola pikir anak-anak muda khususnya. Apa kok bisa begitu Pak Ustaz? Bisa. Anak muda hari ini kenapa tetap berpacaran meskipun mama bapaknya sudah ngamuk? Karena mereka nuntut hak kami untuk berkasih dan sayang. Sehingga mereka lakukan, kan aku cintanya sama dia ya, tidak sama yang lain. Pokoknya itu cinta mati. Cuman kan bapaknya tidak berani membiarkan dia mati. Namanya aja anak semata wayang. Atau anak yang dicintai dan dikasihi. Akhirnya melemah bapaknya. Ya nak apa-apa pacaran lah. Ini dalil Pak. Mengapa mereka menganggap pacaran itu tidak hal yang fatal. Dianggap suatu hal yang biasa ataupun lumrah. Kenapa? Setiap orang berhak mencintai siapapun. Dan seperti apapun dan modelnya apapun. Sehingga Bapak Ibu berat bagi kita untuk melawan. Kenapa? Yang kita lawan adalah anak kita sendiri. Keponakan kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Nah, kenapa engkau masih pacaran nak? Dia baik ya. Aku sayang sama dia. Oh Allah ya Rabbi. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Orang kalau sudah begini, itu yang disebut oleh para pujangga itu, tai ayam rasa coklat itu. Hilang akal. Dan ini Pak tekanan, stressing. Dan ini Bapak Ibu sengaja ditampilkan kepada dunia agar dunia ini menunjukkan perdamaian. Hei Islam yang kasar, Islam yang jelek, Islam yang teroris, lihat kita berkasih sayang. Dalil Pak, kalau ada orang nikah beda agama, yang penting dia saling mencintai, sudah selesai. Jangan ikut campur urusan orang. Yang penting mereka saling mencintai. Penentangan yang dilakukan oleh Valentine dan Marius tadi, itu menentang kebijakan kerajaan. Artinya apa dia katakan? Bahwa setiap orang berhak melakukan cinta atau menikah antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika dibantu, sehingga ketika dikekang, diberikan larangan, mereka menolak. Seolah-olah tidak diberikan kebebasan atau hak asasi manusia. Nah, inilah kemudian yang mereka lakukan penentangan terhadap kebijakan tersebut. Dan mohon maaf hari ini, itu sudah menjadi mendarah daging, menjadi tradisi bagi umat manusia di seluruh dunia. Dan peringatan itu dianggap penting. Kenapa penting? Karena menunjukkan rasa cinta dan kasih kepada Valentine yang dihukum mati.
oleh raja tadi. Artinya apa? Ketika raja menghukum mati, berarti raja sedang tidak memberikan kebebasan dan hak orang lain. Disitulah Bapak Ibu yang menjadi persoalan kita hari ini. Pertanyaannya, apakah di dalam Islam pacaran itu boleh? Itu yang pertama. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa hukum pacaran? Kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu pacaran enggak dulu? Pacaran. Sekarang udah tobat Ustaz. Iyalah, ada selesai menikah pun. Bapak-bapak pacaran apa tidak? Jadi ketika anaknya pacaran mau larang susah. Mau dilarang awak dulu pacaran, tidak dilarang itu haram. Sekarang orang tak berani mengatakan kalau pacaran itu haram. Sekarang kita katakan pacaran haram. Kapan halalnya? Setelah menikah. Mau pacaran setelah menikah silahkan, tak ada masalah. Tapi kami pacaran ini LDR Pak Ustaz, long distance relationship. Terserahlah namanya apa, terserah. Mau jarak jauh, jarak dekat, pacaran haram. Kami cuma telepon-teleponan Pak Ustaz. Itu dia masalah tuh. Mendengar suara perempuan itu dah mendayu-dayu itu, hilang akal awak. Sampai di sini paham. Persoalan pacaran ini Bapak Ibu, kalau tidak diseriusi oleh orang tuanya, tidak akan selesai. Persoalan pacaran ini, itu persoalan yang paling rumit untuk dihapuskan. Kita bayangkan, anak pesantren saja yang mengerti hukum, itu pacaran. Apalagi yang tidak pesantren. Anak pesantren yang mengerti hukum. Dan mereka dipelajari dan dicekoki hukum tentang itu. Mereka tetap masih pacaran. Gimana coba mengasih tahu kepada orang yang bukan dari pesantren? Makanya mohon maaf sampai hari ini pacaran itu tetap menjadi hal yang biasa. Mereka sholat, tapi boncengan itu. Boncengan duduknya layak suami istri. Beginilah kepalanya tuh. Adek, abang. La ilaha illallah. Ingat, tak jadi nikah, bunuh diri dia. Coba bayangkan. Dampak negatifnya besar Pak. Perempuan dan laki-laki, kalau sudah mengenal tentang cinta dan saling berbagi kasih, itu orang tuanya tidak dipandang. Apalagi agama. Agama dipandang sebelah mata, ketakutan mereka kepada Allah sudah tidak ada. Apalagi kepada orang tuanya. Mak jangan larang aku berpacaran. Kalau mak larang aku nikah lari. Mendengar nikah lari, maknya goyang. Gogat badan maknya langsung. Akhirnya apa? Ya sudahlah, pergilah pacaran. Tapi jangan malam-malam balik ya. Coba bayangkan. Saking takutnya kita hari ini kepada anak. Itu dampaknya Bu. Sehingga mereka saling berbagi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Merusak akidah. Valentine Days merusak akidah. Hari Valentine merusak iman. Hari Valentine merusak keislaman kita. Orang yang masih muslim mengikuti perbuatan Valentine berarti dia munafik. Sampaikan kepada anak-anak kita. Sampaikan. Dosa haram. Ini penting untuk disampaikan kepada mereka. Jangan coba-coba kau keluar rumah kasih bunga kepada kekasihmu. Haram. Mak doakan kau putus. Apa kata anaknya? Kalau mak doakan aku putus, maka aku akan keluar dari rumah nih. Goyang lagi kaki maknya tadi. Tak jadi mak. Coba bayangkan tantangan kita berat apa tidak? Lawan kita berat apa tidak? Yang kita lawan siapa Pak? Anak kita sendiri. Itu tidak terlalu berbahaya Pak. Yang paling berbahaya adalah merusak pola pikir dan menghilangkan nilai-nilai agama. Seolah-olah ketika Valentine Day atau hari Valentine ini dijadikan satu tradisi, seolah-olah tradisi ini tidak salah. Sehingga ketika tidak salah dan dilakukan atau diikuti oleh sekian banyak orang, maka dianggaplah oleh mereka yang muda-mudi ini itu hal biasa. Muncul pemahaman dari orang-orang liberal, toh kami cuma berbagi bunga.
tidak melakukan hubungan zina. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu lawan kita tuh yang begitu Bapak Ibu. Makanya perlu kita sampaikan. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hatimu nanti dipertanyakan. Kepada siapa engkau cinta? Kepada si anu. Sudahkah menjadi mahrammu? Belum. Haram. Cintamu haram. Cinta kita kepada sesama manusia tak lebih pada sebatas kemanusiaan. Tak lebih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah, ya tetap saling mencintai. Itu lain. Berbagi kasih. Rahmat dan Rahman. Itu penting untuk dipahami. Jangan salah paham Bapak Ibu. Yang kelima, Valentine Day atau Hari Valentine ini menjadi salah satu program dari kaum kafir untuk menjauhkan umat muslim daripada nilai-nilai agama. Apa contohnya? Kalau Islam bilang pacaran itu haram, sementara pacaran itu adalah berbagi kasih saling mencintai, maka mereka akan menuntut hak kepada Islam bahwa tidak ada larangan dan itu telah melarang hak kami untuk mencintai orang lain. Itu yang mereka jadikan alasan. Jadi akhirnya apa? Mereka i'radun an dinillah, menentang agama. Pernah saya ditanya Bapak Ibu, Ustaz, apa hukumnya pacaran? Haram. Tapi kami tak bergandeng tangan Pak Ustaz. Haram. Tapi kami tidak duduk berduaan Ustaz. Haram. Saya gitu kan semua. Haram semua. Sampai kemudian dibilang, wah ini ekstrim kali Pak Ustaz ini. Gitu deh. Bukan ekstrim Bapak Ibu. Bukan ekstrim. Hari ini itu semua bisa mendatangkan maksiat. Bapak Ibu, perempuan nampak saja rambutnya, itu banyak laki-laki yang tergoda. Tergoda dengan rambut perempuan tadi. Akhirnya, mohon maaf, otak ini dah melayang-layang. Serius Bapak Ibu hari ini. Perhatikan. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Apa yang dilakukan hari ini oleh para kaum hawa, wanita, menjual tubuh. Coba perhatikan di Facebook, di media sosial. Berapa banyak untuk mendatangkan duit, mencari cinta, sampai ada biro jodoh online. Pas ketemu ternyata nggak cocok. Nggak sama yang difoto dengan yang di luar. Dan itu dasar pemikirannya apa? Itu tadi Pak. Hari kasih sayang itu. Dan kita umat muslim, kalau mengikuti perbuatan seperti itu yang dibuat oleh orang kafir, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Kalau dia mengikuti, beda tipis dengan perbuatan orang kafir. Itu yang ingatkan. Nah, sekarang ini Pak yang rusaknya lagi, mohon maaf itu. Kadang-kadang guru-guru yang nggak mengerti ilmu ini, mereka melakukan itu di sekolah. Ini yang paling berbahaya. Makanya mereka ini masuk ke dalam semua sistem dan struktur. Sehingga yang melakukan itu, yang melakukan perbuatan ini baik muslim, non muslim, semua Pak. Karena berpikirnya agak sedikit bebas. Allah cuman kasih bunga doang, Allah cuman kasih kado doang, Allah cuman ini, cuman itu dan lain. Memang cuman ini, cuman itu Pak. Masalahnya bukan cuman ini, cuman itunya. Mengikuti perbuatan orang kafir yang tidak semestinya, itu satu. Yang kedua, mengikuti perbuatan yang memang tidak dibenarkan oleh Islam sama sekali. Tak benar. Dengan yang begini kita ikuti. Ketika ajaran Islam yang baik kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Menikahlah kalian. Kalau sudah sampai umurnya dan sudah mampu, menikahlah. Apa jawaban laki-lakinya? Kita tunggu 2 tahun lagi. Biar banyak duit dulu baru nikah. Ini alasan Pak. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nih untuk abang kita yang belum nikah. Bagi siapapun di antara kalian yang sudah tak sanggup menahan diri dan dia mampu, menikahlah. Menikahlah, jangan tahan-tahan.
Karena kalau ditahan bahaya Pak, bahaya. Bahaya betul. Nah ini penting, takutnya perzinahan yang terjadi. Dan salah satu perbuatan yang menghadirkan perzinahan itu hari Valentine itu. Boleh lihat besok, hotel mana yang tak penuh. Coba cek di situ, suami istri atau bukan. Itu perlu Pak, perlu dilakukan penelitian itu. Makanya kita tekankan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk betul-betul menyampaikan persoalan Valentine ini ke seluruh penjuru. Kalau bisa di Pekanbaru ini semua masjid pada tanggal yang sama bicara tentang haram Valentine. Nah, itu bagus tuh Pak. Biar semua orang tua mendengar dan sampaikan kepada anak. Jangan keluar-keluar malam hari ini. Seperti gerakan yang dilakukan kemarin itu tahun baru. Alhamdulillah banyak yang tidak ikut. Meskipun masih ada yang ikuti. Ya tidak ada masalah, tapi masih banyak yang tidak mengikuti. Banyak juga yang tidak mengikuti. Alhamdulillah, paling tidak Pak. Yang kita sayangkan sekarang hari ini Bapak Ibu, generasi kita Bapak Ibu. Generasi anak muda kita hari ini itu terlalu bebas berpikir dan mereka mohon maaf juga terlalu bebas melakukan hubungan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu semua tidak perhatian dan tidak memberikan batasan kepada anak dalam bertransaksi dengan perempuan, maka yang terjadi itu yang kita tidak inginkan. Nah, harus kau paham. Jangan bersalaman dengan perempuan yang bukan muhrimmu atau mahrammu. Ingat nak, jangan bersalaman. Misal ini kita berikan pendidikan sama anak. Nah, di sekolah jangan duduk berduaan dengan perempuan. Nah, jangan bonceng perempuan. Harus kita tanamkan dari saat ini Bapak Ibu. Kenapa demikian? Di situ ladang kemaksiatan. Di situ celah untuk orang itu berzina. Meskipun tidak zina dalam arti berhubungan badan, pegangan tangan zinah tangan, saling tatap muka zinah mata, saling mencintai yang bukan haknya zinah hati, melangkahkan kaki duduk dengan perempuan zinah kaki, semua berzina. Kalau sudah duduk wanita laki-laki dan perempuan berduaan, tinggal tunggu tempatnya Pak. Kalau sunyi setan bisikkan, pandanglah dulu dia, pandang aja. Dipandang Pak. Setelah dipandang setan muncul, cium sikit. Na'udzubillahi min. Bapak Ibu, ini saya sampaikan ini fakta. Boleh Bapak Ibu lihat di tempat-tempat yang mohon maaf. Sekarang ini tak perlu tempat tersembunyi. Di tempat umum pun mereka berpelukan. Coba tanya, sudah suami istri itu belum? Mana buku nikahnya? Mana cincin nikahnya itu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Apa jawaban mereka sekarang itu? Hubungan tanpa status itu lebih baik daripada tidak. Coba bayangkan. Itu yang dipengaruhi. Anak muda hari ini kan terpengaruh oleh itu. Hubungan tanpa status. Apa namanya Bang? HTS. Menjadi tradisi Pak. Dipopulerkan oleh para artis. Gontak ganti istri. Gontak ganti suami. Mereka pula yang ikut merayakan Valentine. Dibuat program khusus di televisi. Biar ditonton hari Valentine. Makin tercuci otak kita. Dan otak generasi muda kita. Dampaknya satu. Anak yang sudah keras dengan rasa cinta seperti ini akan membangkang kepada orang tuanya. Satu. Ada anak yang rela membunuh, meninggalkan orang tuanya hanya karena cintanya. Ada anak yang meninggalkan rumah, lari nikah. Ada anak yang mohon maaf cinta kepada perempuan, orang tuanya nggak didengarin lagi Pak. Uniknya hari ini, orang tuanya katakan, aku tidak setuju kau menikah dengan perempuan itu. Kalau mama tidak setuju, aku tidak butuh persetujuan mama. Aku tetap akan menikah. Coba bayangkan. Ini dah parah Pak. Sudah parah. Nah, salah satu cara yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Agar anak-anak kita ini bisa terselamatkan dari hari Valentine ini. Satu. Orang tua berikan pendidikan yang baik
terkhusus pendidikan agama yang memfokuskan pada bagian ini. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Sejarahnya begini. Artinya apa? Orang tua harus cerdas. Yang kedua, berikan mereka lingkungan yang baik, suruh mereka tinggalkan lingkungan yang tersebut. Kita suruh anak itu baik, tapi kita berikan kepada lingkungan yang mohon maaf, merayakan hari Valentine. Kita pengen anak kita baik, aku jaga anakku biar tidak ikut-ikutan. Tapi kita gabungkan dengan orang-orang yang merayakan, cuman dia sendiri yang tak merayakan. Di antara sekian banyak generasi muda merayakan, ada satu orang anak yang tidak merayakan. Kira-kira bagaimana perasaan anak yang tidak merayakan ini? Terkucilkan. Pada akhirnya dia tak mau dikucilkan, akhirnya dia bergabung. Sampai di sini bisa dipahami? 2. Lingkungan yang baik yang harus kita berikan. Yang ketiga, wanti-wanti sekolahnya. Artinya apa? Kalau mereka masih sekolah, sampaikan kepada guru-gurunya. Mohon maaf, jangan sampai guru-guru ini mengajarkan perayaan hari Valentine. Dia pula yang membuat. Kalau mereka lakukan, lebih baik anak itu tidak usah sekolah di hari tersebut. Besok terserah. Yang jelas hari itu jangan masuk kalau sekolah itu melakukan. Tidak apa-apa. Dikeluarkan dari sekolah, cari sekolah lain. Masih banyak sekolah yang lain. Harus keras-kerasan, harus. Kalau tidak, terimalah akibatnya generasi kita yang rusak. Nah Bapak Ibu, kenapa kemarin kita pernah sampaikan bahwa kelak kemaksiatan perzinahan itu merajalela? Salah satu sarana dan wadah perzinahan itu adalah perayaan hari Valentine. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini menjadi tugas kita bersama untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita agar mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Enaknya ini di depan anak muda, cuman yang sekarang ini nampaknya anak muda di atas. Umur akhir maksud saya. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi kita dan pedoman agar anak-anak kita, generasi kita yang akan datang mengetahui secara sejarah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan subhat atau yang diharamkan oleh agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.